Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Riblah Jurne, senang berjumpa kembali dengan channel saya di hari Ahad pagi ini, tanggal berapa? Lupa aja. 27 April 2025. Ya, saya insya Allah hari ini akan menuju ke Curug Cipelah, berada di Cipelah ya. Kita lihat di atas. Ini ada papan penunjuk arah Cipelah Cianjur ke kanan, ya, Ranca Bali, situ Gamping, Rekset dan lain sebagainya itu adalah lurus ke depan ya. Jadi bagi sahabat semua yang sudah familiar dengan kawasan Ciwidey ini tentunya sudah sangat paham mengetahui jalur-jalur yang ada di Ciwidey ini. Ya, kita tidak lurus, kita ambil ke arah kanan menuju ke arah Cipelah ya. Dan ini kita lihat pemandangan di kiri kanan sebagaimana kawasan Ciwidey lainnya adalah ciri khasnya apa itu adalah kebun teh yang terhampar luas, hijau membentang. Inilah salah satu katakanlah objek-objek wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Bandung ya, ataupun juga Kabupaten Bandung untuk berkunjung, berekreasi, menikmati pemandangan alam yang indah, terutama di hari libur ini ya. Ini pukul 10.47 waktu Indonesia Barat ya. Matahari bersinar, tidak terik. Ini hanya terasa hangat saja. Lapang sepak bola PTPN 8 Kebun Ranca Bali Ciwidey. Hanya terasa hangat saja. Ya, suasananya sejuk dan pas ya untuk menikmati suasana pagi menjelang siang hari ini. Walaupun kita lihat di belakang, bukan di belakang tapi di depan, sebagian ada awan sedikit kelabu dan hitam, tapi dominannya awan putih dan juga langit yang biru. Dan tentunya langit biru ini adalah indikator dari kecerahan yang ada di hari ini, walaupun tidak sepenuhnya cerah. Nah, sampai saat ini matahari masih ada, masih bersinar. Kita akan terus menyusuri jalan ini, terus menuju Curug Cipelah ataupun Curug Tilu ya. Dan pemandangan di kiri kanan akan seperti ini terus, sangat indah memukau. Sahabat Riblah Jurne, saya masih berada di jalan ini menuju Curug Cipelah ya, atau juga Curug Tilu. Kalau dari tempat saya tinggal ya, berdasarkan Google Map, jarak dari rumah saya di Kota Bandung ya sampai dengan Curug Cipelah jaraknya 70 km ya, 70 km ya. Jadi bisa diperkirakan estimasi waktu perjalanan kalau kecepatan kita rata-rata 60 ya, sekian jam baru kita akan sampai ya. Kalau 40 sekian jam, 50 sekian jam, dan tentunya tidak akan bisa di kecepatan yang terus-menerus di angka yang sama ya, karena kondisi dan kontur jalan yang berbeda-beda. Nah, dari pertigaan ya, kalau sahabat Riblah dari arah bawah, dari arah Soreang ya ke atas, tentunya akan melewati berbagai tempat wisata di samping kiri dan kanan sepanjang Jalan Raya Ciwidey ya, gitu. Dan tentunya variatif tempat-tempat wisata yang ada yang nuansa hutan pinus ya, ada yang kolam renang, ada yang tempat berkemah, dan juga ada nuansa kehijauan kebun teh ya. Dan ketika melewati pertigaan ya yang ke arah Sekolah Ciwal ini ya, dari arah bawah, dari arah Soreang ya, ketika melewati pertigaan setelah Ciwal ini ya, apakah kita akan lurus terus ke arah Rawah Rengganis ya, kita mengambil ke arah kanannya untuk menuju ke Cipelah. Nah,
ikuti saja jalan itu ya. Nah, jalan ini yang berbeton. Nah, maka akan menyusuri jalan yang sahabat Rihla semua lihat di kamera ya. Jalan ini kan seperti ini dominannya, walaupun ada di titik-titik tertentu yang perlu perbaikan. Ketika beberapa bulan yang lalu saya juga ke daerah sini gitu. Dan kalau kita telusuri terus jalan ini ya, ini akan sampai juga melintasi di depan Curug Citambur yang sudah sangat dikenal ya oleh masyarakat luas, yang bisa kita lihat tayangannya ya di berbagai platform media sosial ya. Ini lihat ya, di sebelah kiri demikian luas membentang. Demikian luas membentang. Bentar. Demikian luas membentang ya, pemandangan hijau, berbukit-bukit, bergunung-gunung, berlembah-lembah ya, di sepanjang jalan ini ya. Jadi jalan pertigaan dari Ciwalini ya menuju ke Cipela, nuansa alamnya akan seperti ini, melewati hutan dan rimba dan banyak juga pepohonan di kiri kanan kita. Sahabat Rihla, kita lihat di sebelah kanan pemandangan yang sungguh sangat luar biasa indah ya. Kita melihat hamparan bebukitan hijau, pohon-pohon, kemudian juga dengan pegunungan-pegunungan di latar belakangnya. Pegunungan-pegunungan ini ya menjadi bagian dari keindahan satu kesatuan dengan kebun-kebun teh yang terhampar luas ya. Di kebun teh ini pun banyak pohon-pohon yang ditanam dengan jarak tertentu sehingga menyejukkan pandangan mata kita ya. Dan di sini suasananya seperti ini ya, nyaris sepi ya. Nyaris sepi ya. Jadi tidak ada yang, kalau kita lihat ya, tidak ada pengunjung yang turun ke bawah ke kebun teh ini ya, yang di depan kamera saya ini. Tapi hanya lalu lintas kendaraan dari arah saya dan dari arah berlawanan ya. Ini suasananya sangat enak sekali ya. Pohon-pohon begitu rindang, begitu rimbun, dan memanjakan di perjalanan kita ini. Jadi di sepanjang perjalanan, kalaupun kita tidak mengunjungi satu objek wisata tertentu di jalan ini pun sebetulnya bisa ya kita asumsikan, kita katakanlah kita persepsikan ini pun menjadi objek wisata yang besar ya, dan kita berkeliling dengan kendaraan kita mengelilingi taman yang sangat luas ini, gitu ya. Ini kita memasuki perkampungan warga di sini ya, ada beberapa perkampungan warga yang ada di lembah-lembah pegunungan ya, di sebelah bukit yang hijau. Jadi tidak merata terus-menerus ada rumah ya, tapi akan terbagi-bagi di beberapa daerah. Nah, ini ada lapangan bola ya. Biasanya kalau 17 Agustus atau menjelang 17 Agustus di sini banyak anak-anak yang bermain bola dan ada keramaian warga di sini ya. Ini masih daerah perumahan ya. Kalau kita bayangkan di sini kalau malam hari tentunya akan berbeda dengan kondisi kalau kita ada di kota-kota besar dengan lalu lintas yang ramai ya. Ini siang hari pun seperti ini ya, jarang kendaraan yang terus-menerus hilir mudik, tapi sesekali saja ya kita akan berpapasan dengan kendaraan-kendaraan dari arah depan dan juga kendaraan yang menyusul dari arah belakang. Tapi ini adalah memberikan suasana yang berbeda, kesan yang berbeda. Kita berada di lingkungan alam yang luas ya, memandang langit yang luas, hamparan bumi yang terhampar hijau luas ya, dengan gunung-gunung yang besar. Ini memberikan sensasi
yang berbeda, yang khusus, yang khas kepada pikiran kita, kepada hati kita ya. Jadi kita bisa menikmati suasana yang berbeda dari kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Rihlah masih menyusuri jalan beton yang ada di depan saya ya. Tetap kondisi jalan secara umum seperti yang sahabat semua saksikan ya. Hanya sesekali kendaraan dari kedua arah. Padahal ini pukul 11.24 waktu Indonesia Barat ya, di hari Ahad tanggal 20 April 2025. Yang saat ini kendaraan saya menuju Curug Cipelah ya, dan perjalanan dari Ciwidey ya menuju Cipelah ini akan disuguhi oleh pemandangan nabati ya. Ya kita lihat ya, hamparan kembali luas ya, sepanjang mata memandang memang seperti ini ya. Kondisi alam gitu, kondisi alam di perjalanan. Kalau rekan-rekan menyusuri jalan dari pertigaan tadi ya di belakang menuju ke sini ya ke arah Cipelah, ini selalu akan dihiasi dengan pemandangan hamparan yang indah sekali ya, yang bisa kita saksikan ya di sepanjang perjalanan. Kita tidak akan kehabisan pemandangan yang indah di sepanjang jalan ini, karena memang situasi dan kondisinya ya menurut saya ini alami sekali di sini ya. Jadi betul-betul sangat alami, sangat natural ya. Kehidupan warga masyarakatnya sangat akrab dengan alam gitu, dan kondisinya berbeda dengan lalu lintas di kota-kota besar ya, seperti di kota Bandung misalnya ya. Dan di sini kita lihat ada ladang ya, tapi tidak ada sawah. Tidak ada sawah ya, ada ladang dan kebun saja ya, karena saya belum pernah lihat sawah ya ke daerah sini yang menanam padi gitu ya. Tapi yang ada yang menanam itu palawija seperti bawang daun gitu ya, bin cengek, tomat begitu. Dan tentunya teh ya. Ini barusan serangan udara dari serangga ya yang menabrak helm saya. Nah, di depan kita akan melihat papan penunjuk arah ya, Cipelah, Cianjur lurus ya. Kantor Desa Sukarisri Kampung Koi ke sebelah kiri ya. Kita akan lurus menuju Cipelah. Dan kita lihat di sebelah kiri ini juga pemandangan indah ya. Tapi saya belum pernah ke sebelah kiri, bagaimana kondisi alamnya sebelah sana. Ya ini ya pelangnya. Nah kembali ke sini ya, kita lihat di sebelah kiri dan kanan nuansa kehijauan, bebukitan, pegunungan yang indah tetap menjadi makanan mata kita ya, gitu. Minuman mata kita juga gitu. Biasanya saya kalau datang ke sini beberapa kali dalam kondisi mendung akan hujan. Kayaknya baru kali ini ya saya ke sini dengan cuaca matahari bersinar terang seperti sekarang. Biasanya yang sudah ketika saya menyusuri jalan ini tidak secara ini. Ya, kondisi udaranya relatif dingin, kemudian juga temaram, dan ada tetesan-tetesan air hujan ataupun gerimis kecil ya. Tapi di kesempatan hari ini ya, kita menyusuri jalan ini bisa menyaksikan sendiri kecerahan suasana di menjelang tengah hari, menjelang azan zuhur berkumandang. Kita melihat perkampungan warga di sana di bawah ya. Sini perkampungan warga, dan tentunya hidup di pedesaan seperti ini ya, bersahabat dengan alam, bersahabat dengan kebun, bersahabat dengan ladang, akan mempengaruhi pola kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kita bisa lebih berinteraksi dengan suara-suara alam ya di sekeliling kita, dan tentunya ini mendukung ya untuk menjadikan diri kita lebih menjadi santai dan rileks.
Sahabat, kita lihat di samping kanan kita ada genangan air ya. Jadi menambah keindahan perjalanan kita ya. Bukan hanya ada kebun teh yang luas membentang dan hutan belantara, tapi juga ada genangan air di sebelah kanan kita. Ini apa ya? Belum tanaman apa itu? Nah, kita lihat ya. Kita memutar-mutar ya, bukit-bukit kita putari ya, gunung-gunung kita kelilingi, sehingga memang jalannya tentu akan berkelok-kelok, dan kontur jalan ya saat ini kita cenderung ke arah bawah ya. Nah, masih ada tuh genangan air di sebelah kanan saya gitu ya, dan kita melihat ada menara BTS juga ya. Dan di sebelah sana kita lihat juga bukan hujan ya, bukit ya, hijau, yang ada perumahan warga juga di sebelah sana tuh ya, ada perumahan warga sebelah sana. Dan tentunya yang tadi seperti saya sampaikan bahwa perumahan warga di sini tidak terus menerus ya, tapi ada di beberapa tempat yang terpencar-pencar, terpisah-pisah ya satu sama lain. Apakah mereka satu RT satu RW ya, mungkin juga gitu ya, atau juga berbeda gitu. Tapi seperti ini kondisinya, bahwa perkampungan yang ada di sini itu memang terpisah-pisah ya. Nah, kita sekarang memasuki juga perkampungan warga ya. Kita lihat sudah terlihat atap-atap warga di sini gitu. Dan ini berada di tengah lembah ya. Di tengah lembah, di sekeliling pegunungan yang asri dan hijau tentunya. Dan suasananya betul-betul alam pedesaan. Nah, ya. Ini kantor Afdeling Sinumbra PT Nusantara 8 Kebun Sinumbra ya. Jadi ini adalah area ataupun wilayah kebun Sinumbra gitu ya, Sinumbra. Nah, ya. Di sini banyak rumah-rumah warga gitu yang berdekatan ya, cukup lumayan ya, agak banyak juga begitu rumahnya yang ada di kiri kanan gitu ya. Ini ada Masjid Jami PTPN 8 Sinumbra Sukahati Ceplah ya. Jadi ini masjid pinggir jalan. Kalau sudah waktunya sholat, sahabat bisa sholat di sini ya. Sukahati Ceplah Cisabuk 10,60 km ya. Nah, gitu ya. Kita terus ya menuju jalan ini. Sahabat, inilah di depan saya jalan berkelok dan menurun tapi tidak ekstrim. Jadi tenang saja ya. Bagi sahabat dengan motor cc kecil pun ini akan ringan-ringan saja ya melewati jalan ini gitu ya. Mau cc besar, mau cc kecil, aman-aman saja untuk melewati jalan ini karena tidak ekstrim ya, hanya memang berkelok-kelok, cenderung menurun tapi tidak ekstrim sebagaimana kalau kita menuju Cidaun ya di daerah Naringgul ya. Sahabat bisa tentunya sangat tahu ya, bagi yang sudah pernah dari Naringgul sampai Cidaun itu kondisi alamnya seperti apa. Jalannya ya luar biasa turunan dan belokannya ya, sehingga motor-motor dengan cc kecil ya tentunya harus ekstra ya untuk berupaya melibas tanjakan-tanjakan yang menikung dan tajam ya di daerah Naringgul. Tapi kalau di sini walaupun ya ini banyak tikungan kemudian turunan, tapi tikungan dan turunan di sini relatif tidak ekstrim ya. Jadi tenang saja ya bagi sahabat semua yang menyusuri jalan ini, aman ya, insya Allah aman bagi kendaraan jenis apapun juga ya. Jadi kendaraan roda 2 insya Allah aman ya untuk melewati jalan ini, melihat suasana yang berbeda ya. Di ini ada apa, villa ya di Silva Global Resort ya. Nah, ada villa di sini ya, di antara bukit-bukit yang ada di sini ya. Di sini kita lihat aktivitas warga mengelola pertanaman, mungkin ya perkebunan ya, menanam sesuatu ya. Di sini kita lihat ini ada penanaman apa nih, salad ya, salad dah begini, apa nih, tanaman apa nih kayak gini gitu ya. Ya pokoknya tanaman itulah. Yang tahu bisa komen ya.
Nah, ini jalannya kita lihat di samping sebelah kiri. Kita lihat puncak-puncak gunung ya dengan pohon-pohon pinus atau cemara itu yang indah, dan kita juga lihat ke depan itu ada pemukiman penduduk ya di lereng-lereng bukit sana, gitu ya. Jadi suasana pedesaan di sini sangat luar biasa terasanya ya, gitu. Jadi betul-betul ini adalah desa dengan kehidupan yang sebenarnya desa ya, dengan aktivitas berkebun ya, kemudian berladang ya, dan semua yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat tumbuhan ya, begitu. Jadi kehidupan warga masyarakat di sini tidak lepas dari ya profesi ataupun mata pencarian yang berkaitan dengan alam ya. Kita lihat ya, itu jalan ke sana. Kita akan ke sana tuh, jalan ke sana ya. Akan menyusuri lembah ini ya, lereng dari bukit ke bukit, dari gunung ke gunung ya. Kita lihat tuh ke sana tuh ya. Itu nanti di depan akan ada, nah itu ke atas ya, ke atas di sana akan melihat pemandangan yang indah sekali ya, takjub sekali dengan pesona alam luar biasa ya, kekayaan alam, keindahan alam Kabupaten Bandung ini ya, atau maksudnya mana Cianjur gitu ini, sudah masuk Cianjur atau masih Kabupaten Bandung ya, saya tidak tahu secara pasti ya, tapi yang pastinya Jawa Barat. Ini luar biasa sekali ya untuk daerah sini yang sangat alami ya, berbeda dengan kota Bandung yang memang dominan dengan bangunan-bangunan di sana. Di sini gitu ya, sangat-sangat minim sekali bangunan-bangunan yang ada di sini karena memang ini adalah vegetasi ya, gitu. Kita terus menuju Curug Cipelah, menyusuri jalan ini. Ya, sahabat, di bawah ini kita lihat objek wisata apa ya, Ciherang, nggak salah ya. Objek wisata Ciherang ini tempat parkirnya, ini jembatannya, kita bisa melihat ya dari jembatan ini. Objek wisata Ciherang. Coba di sebelah kiri dan kanan kita lihat banyak orang yang bermain air ya. Sebelah sana banyak orang yang bermain air gitu. Bermain air. Nah, saya pernah ke sini juga ya. Saya pernah ke sini. Ya, di sana bisa kita menghampar tikar sambil apa namanya? Menikmati makanan yang ada ya. Jadi saya pernah ke sana gitu, dan ini rekomendasi juga untuk sahabat semua ya, dari Ciwidey ke sini sebetulnya tidak terlalu jauh ya, gitu, dengan kecepatan sedang tuh sebentar juga untuk sampai. Dan sungai tersebut ini ada di kiri kanan jembatan tadi, ada dua objek wisata ya. Ya, jadi sebelah kanan tadi yang terlihat orang sedang berendam sebatas paha gitu. Di sebelah kiri pun juga sebetulnya ada dengan gazebo dan juga musola. Itu jadi bisa dipilih ya oleh sahabat lah, apakah mau yang kiri dan kanan. Ya, kita lihat ini ya. Jalannya menanjak dan menikung ke arah kanan, tapi dengan menanjaknya, dengan menanjakkan jalan kita bisa melihat panorama alam dari ketinggian ya. Kita berhadapan-hadapan dengan bukit di sebelah kiri dan tengahnya adalah lembah ya. Lembah yang mencekung gitu, dan ini belok-belok terus, tapi kita disuguhi oleh pemandangan hijau ya, sinar matahari yang menerpa kebun teh di sebelah kiri saya ya. Ini jalannya naik ke atas ya, kita lihat jalan naik ke atas. Sebelah kanan ya luar biasa sekali gitu, pemandangan yang sangat indah ya ketika matahari bersinar dengan cerah menerpa daun teh. Ini menawarkan keindahan alam yang luar biasa ya. Nah, nanti di belokan sebelah sana kita akan melihat ke sebelah kiri, itu akan terlihat lagi juga pemandangan yang luar biasa indahnya ya. Nah, di sini bisa sahabat berhenti sejenak untuk bersuah foto, menikmati suasana alam di sini yang sunyi dan juga senyap, tapi ramai dengan suara serangga ataupun burung-burung ya. Nah, kita lihat ya, ini di belokan. Belok lagi ke sebelah kiri, nanti kita akan bisa melihat di sebelah kiri kita setelah di depan ini ya ada tanjakan dan tikungan, akan menemukan view yang indah luar biasa ya. Di sini kita sudah melihat nuansa yang
luar biasa, view yang luar biasa ya. Kita lihat hamparan yang luas di depan kita sebelah kiri ya. Inilah keindahannya ya. Sebelah sana ya, kalau sahabat jalan ke puncak sebelah sana, apakah bisa gitu ya? Jauh ke sebelah sana itu. Tapi ya bisa ya. Sebetulnya bisa dijelajahi, tapi ya capek juga begitu. Menjelajahi dengan jalan kaki ya ke sebelah sana sampai ke puncak Gunung Kula sana ya, dengan melintasi kehijauan-kehijauan seperti ini luar biasa sekali ya gitu. Bisa menikmati kebun teh dengan di tengah-tengah pegunungan dan lereng seperti ini gitu ya. Sangat luar biasa sekali keindahan alam yang ada di sini. Jadi bisa menjadi salah satu rekomendasi ya untuk melintasi jalan ini sekedar untuk menikmati pemandangan yang terampar luas ya. Ini adalah area publik yang tentunya tidak berbayar. Nah, di depan kita akan menemukan perkampungan warga lagi ya. Nah, itu di bawah sana ya, lembah. Di bawahnya itu adalah pemukiman warga ya. Kita lihat tuh ada yang bermain bola di sebelah sana. Tentunya dengan interaksi yang sangat dekat dengan warga desa, ini menjalin kakak di depan ya. Ini kita membaca Cipelah ya. Dari sini kita sudah tahu bahwa ini adalah Desa Cipelah ya. Kita sudah sampai di Desa Cipelah. Kita susuri terus jalan ini menuju Curug Cipelah. Sahabat ya, kita di sebelah kiri masih kita lihat sedikit pemandangan ya. Karena selanjutnya ini akan banyak rumah-rumah di sekeliling kiri dan kanan gitu ya. Dan jalannya masih seperti ini sebagaimana yang sahabat lihat semua ya. Jadi jalannya dominan seperti ini, jalan beton ya, naik turun berkelok kiri dan kanan, atas dan bawah gitu ya. Karena ini adalah lingkungan pemukiman, banyak aktivitas di sini dari warga yang ada di sini ya. Transaksi, oh sudah azan berkumandang. Kita ya, dari masjid ya. Saya masih di jalan ini gitu, yang beton ini, dan memang nuansa kebun tehnya sudah jauh ya di belakang saya. Jadi berganti dengan nuansa rumah, dan juga kita lihat ini gunung besar ya, atau bukit ya di depan saya, tentunya dengan hutan yang lebat. Kayaknya dari sini sudah tidak terlalu jauh sih kalau ke Curug Citambur ya, karena saya sudah 2 atau 3 kali ya sekali masuk ya, yang 2 atau 3 kalinya hanya melintas saja ya di Curug Citambur itu. Dan Curug Cipelah itu adalah sebelum Curug Citambur ya, sebelum Curug Citambur, jadi lebih dekat gitu ya dari arah Ciwidey ya. Nah, ini jalannya menanjak ya, kita lihat ya bukit-bukitan yang bukan lagi kebun teh ya, tapi memang sudah berganti ya. Sudah berganti dengan bukit besar di depan saya ini seperti ini, dan di bawah ini ya luar biasa curamnya ya. Harus hati-hati ya, ini curam sekali, tapi aman ya kalau kondisi rem kita baik-baik saja. Aduh, kena hentakan juga. Ternyata cukup curam, saya lupa ya bahwa sini ada, nggak siap ya tadi sebetulnya, jadi cukup mentak juga ke motor ya gitu ya. Jadi terus ya ikuti saja terus jalan ini, nanti kita akan sampai ke curug yang kita tuju. Masih ya, ini banyak ya patahan-patahan jalan, jadi harus kecepatannya harus diperhatikan ya, supaya motor kita tidak terlalu, hentakannya tidak terlalu keras ya, supaya awet begitu. Gitu ya, saya padahal sudah beberapa kali tapi saya lupa lagi mana jalan yang ekstrim, mana jalan yang memang kita harus mengendalikan kecepatan motor kita sehingga tidak terlalu, hentakannya tidak terlalu keras ya. Nah, ini ada jalan yang seperti ini.
Ya, ya, ini di sana ya masih ada pemukiman warga juga ya di lereng-lereng bukit seperti itu. Masih banyak pemukiman warga yang ada di sini. Ya, kita atur dulu nih kecepatannya ya. Ya, ini memang jalannya sedikit berbeda ya dengan yang di belakang tadi. Kalau di belakang tadi relatif lebih baik, tapi kalau di sini memang jalannya agak lebih kecil karena ya mungkin kondisi alamnya yang berbeda. Tapi ya secara umum sih kalau kita perhatikan kondisi jalannya relatif baik aja. Tadi ya di beberapa titik perlu perbaikan supaya tentunya menjaga kenyamanan pengendara dan tentunya keamanan. Ya, sahabat. Aduh, kita berjibaku dengan ini kayaknya mah. Ya, ini ya. Bentar, alhamdulillah kita sudah sampai di Curug Cipelah gitu ya. Kita sudah berada di depan pos tiket dari Curug Cipelah ya. Nah, sahabat demikian ya perjalanan dari Ciwidey menurut lumayan nanjak juga ke atas ya. Gitu, nanjak juga ke atas dan lumayan tuh. Nggak usah. Nah, ini kita lihat ya di atas itu ada curug yang terlihat dari sini, gitu. Kita coba untuk membeli tiketnya. Iya. Tapi matiin dulu.